Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Haryo Jati Setiadi MKom. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 9 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, ini video dari kelompok kami. Oke, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 4. Saya sendiri, nama Muhammad Jumil Arham dengan NIM F5212009. Selanjutnya, Aji Putra Ramadan dengan NIM F5212026. Selanjutnya, Divani Adira Putri dengan NIM F5212027. Selanjutnya Muhammad Irfan dengan NIM F5212009. Selanjutnya Muhammad Zuhud dengan NIM F5212023. Selanjutnya Finita Delia dengan NIM F5212004. Selanjutnya Muhammad Asri Eka Pratama dengan NIM F5212049. Selanjutnya Muhammad Farhan dengan NIM F5212032. Selanjutnya Ismawati Maida dengan NIM F5212019. Unggahan story Instagram seorang Master of Ceremony atau MC perempuan dari Bali viral di media sosial. MC tersebut atas nama Putu Desi Fridayanti. Ia mengaku keluhan tersebut lewat akun Instagramnya @scmcbali. Unggahan tersebut berisi keluhan dan protes karena dirinya dilarang tampil secara fisik dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan pemateri pertama yang akan memaparkan mengenai analisis masalah. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuannya dibentuk yaitu untuk memperdaya dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Di tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat bahwa angka kasus kekerasan perempuan mencapai 431.471 kasus, tetapi 1.419 kasus yang terlaporkan, di mana 62 kasus merupakan kasus kekerasan perempuan di tempat kerja yang meliputi pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap pekerja. Hubungan diskriminasi terhadap pekerja dengan kasus Desi. Dari kronologis masalah yang Desi ceritakan lengkap dengan barang bukti, sudah sangat jelas terjadi diskriminasi terhadap Desi sebagai perempuan. Ternyata diskriminasi yang dialami Desi merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap pekerja dari hal gender. Diskriminasi gender sendiri adalah sebuah ketidakadilan dengan perbedaan sikap dan perilaku terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Perlindungan pada perempuan merupakan salah satu komitmen negara yang diamanatkan dalam undang-undang. Tindakan diskriminasi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan komitmen negara untuk memberikan perlindungan dengan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan sebagai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Keberanian Desi untuk speak up mendatangkan dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, yaitu Menteri Bintang Puspa Yoga, untuk mendorong semua tempat kerja, baik formal maupun informal, untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan adanya kebijakan yang bersifat inklusif di tempat kerja terkait peristiwa larangan perempuan pembawa acara tampil di panggung. Perlindungan pada perempuan pekerja merupakan salah satu komitmen negara yang diamankan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 2 butir D yang telah diadopsi sebagai hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945 yang memandatkan agar penjabat pemerintahan dan lembaga negara tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Selain menerima dukungan dari Kemenpa, Desi juga memperoleh dukungan Komnas Perempuan, yaitu Andi Yentriani, terkait menyikapi kasus diskriminasi terhadap pekerja perempuan di Bali. Dukungan juga datang dari Cendau Working Indonesia atau CWGI
yang menyatakan sikap dan menyerukan untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan event organizer. Tidak kalah spektakuler dukungan aksi dan penandatanganan petisi Stop Diskriminasi kepada Pekerja Event Perempuan di Bali yang viral di Twitter juga telah ditandatangani oleh 5.282 orang, yang jika tertandatangani 7.500 orang, maka petisi ini akan lebih memungkinkan direspon oleh pembuat keputusan. Lantas, apa yang bisa dilakukan dengan adanya kasus diskriminasi yang dialami oleh Desi sebagai pekerja event perempuan yang dilarang tampil ketika acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Bali? Yang pertama, menghentikan diskriminasi. Seharusnya pemerintah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali, bisa menghentikan tindakan diskriminasi yang telah beliau lakukan selama 3 tahun berturut-turut atas dasar apapun. Yang kedua, menjalankan komitmen. Seharusnya negara, baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, dapat menjalankan komitmen terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu menciptakan kesempatan dan hak yang sama kepada semua pekerja untuk menjalankan profesinya dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan, serta menjalankan kebijakan yang berperspektif gender dan inklusif di tempat kerja. Yang ketiga, mendukung, yaitu mendukung berbagai upaya negara untuk menghapus stereotip gender, yaitu dengan melakukan kampanye, webinar, maupun sosialisasi di tempat kerja, sehingga generalisasi sederhana tentang perbedaan dan peran gender dari individu ataupun kelompok dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang terakhir adalah speak up. Ada begitu banyak lembaga maupun platform yang dapat digunakan untuk speak up ketika kita mengalami bahkan melihat kasus diskriminasi gender. Yang pertama ada LBH Apik, ada DP3A, ada platform asumsi, media sosial, bahkan menandatangani petisi untuk mendukung penolakan diskriminasi di tempat kerja. Jangan pernah bungkam atas masalah yang dialami, speak up dan melapor ke pihak terkait agar segala bentuk diskriminasi bisa dituntaskan. Terlebih kita memiliki banyak undang-undang yang memang dibuat untuk melindungi pekerja dan melarang segala bentuk diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mewawancarai kakak tentang diskriminasi yang ada di dunia pekerjaan. Apakah kakak pernah mengalami diskriminasi? Saya mau ada beberapa pertanyaan sama kakak mengenai diskriminasi. Apakah kakak pernah mengalami diskriminasi? Pernah sih, ya meskipun hal kecil kayaknya pernah. Mengalami diskriminasi pernah. Itu misalkan dalam bidang pekerjaan, adapun dalam kekeluargaan. Diskriminasi apa yang pernah kakak rasakan? Kayak macam perbedaan fisik sih gitu. Jadi kakak pas dapat diskriminasi, kakak masih bertahan atau langsung keluar dari zona nyamannya kakak itu? Misalnya kan di kantor kakak kerja dapat tekanan, terus kakak masih bertahan di kantor tersebut atau langsung keluar ketika dapat diskriminasi? Kalau mengenai hal itu, prinsip seseorang itu berbeda-beda deh. Jadi dia ada yang mungkin bertahan mencari solusi, ada juga yang langsung keluar. Kalau saya langsung keluar karena tidak enak juga untuk seseorang, untuk individu sendiri, kalau dia dalam bidang pekerjaan dia tertekan. Begitu kira-kira. Di tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat bahwa angka kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 431.000 kasus, tetapi 1.419 kasus yang terlaporkan, di mana 62 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan perempuan di tempat kerja yang meliputi pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap pekerja. Lantas, apa sih itu diskriminasi terhadap pekerja? Nah, diskriminasi terhadap pekerja adalah perbedaan perlakuan seseorang karyawan atau calon pekerja berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, keyakinan politik, sehingga diperlakukan tidak menyenangkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi diskriminasi terhadap pekerja? Nah, kita harus memperhatikan dan membangun kesadaran bersama akan arti penting dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 5 dan pasal 6 tentang larangan diskriminasi, serta pasal 190 yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang adanya sanksi administrasi oleh pemerintah dan kewenangannya.